Ini mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kita sebagai insan yang cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di kalian berdiri dulu. Ini judul aja Pak. Siap, rambutnya ya. Udah, kita mulai. Indonesia. Afkar Fairuz, Alan, Alung, Amelia, Afani, Atta, Chelsea, Dava, Hidokra, Iki Kurniawan, Ivanka Bunga, Fajar, saudaranya Febrian, Hawa, Afi, Maulana, Halil, Muhammad Cahyo, Muhammad Fairuz, Muhammad Farhan, Oktani, Raditya, Raihan, Naka, Rama, Revadu, Rio, Rian, Saibani, Siva, Denisa, Wisnu, Adil, Rina, Zohratun, Zidan, Zidnar, sebagian tidak masuk Fajar izin karena ada saudaranya yang ya. Sebelum nanti yang kita bahas itu tentang ya sistem komputer. Nih, pertanyaan yang pertama ini sebelum memateri, perasaan kalian hari ini akan menghadapi pelajaran
Senang, tertantang, kok susah? Susah, nah, susah apa? Belum belajar, nah di rumah belum apa? Susah, ya susah. Nah, kita yang semangat, nanti kita akan ice breaking sebelum pelajaran. Pernah ice breaking toh? Ngerti nggak? Es buku, nanti break istirahat. Jadi nanti kita ice breaking biar semangat. Nah, harapan kalian nanti setelah menerima pelajaran ini apa yang kalian harapkan? Apa tak? Kira-kira apa? Bisa sukses. Mau sukses, biasa. Kamu setelah harapanmu setelah menerima pelajaran ini, aku pengenmu paham yang bisa dicerna. Terus hari yang baik hari ini waktu bangun kalian bangun sampai di sekolah apa hal yang kalian kerjakan yang menurut kalian paling baik? Sholat subuh, terus sholat duha. Karena tadi ada jalan. Itu kalian lakukan sholat, terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kalian pertahankan. Kalau saya bangunnya agak terlambat gimana? Jadi usahakan kalian tetap sholat. Tapi orang yang dino telat, maksud yang dino telat itu nih. Jadi nanti yang kalian harapkan seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nih nanti kalian mempelajari ini ya. Yang diharapkan pada fase ini nanti kalian akan dijelaskan cara kerja komputer. Masing-masing komponen komputer, kemudian akan dijelaskan peran sistem komputer, kemudian ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah nanti kita fokusnya di sistem komputer, yang perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian cara kerja komputer, bagian serta sarana pendukungnya. Mungkin kalian ada beberapa yang sudah paham tentang komputer, kemudian isinya dan sebagainya. Kemudian ada juga yang belum paham tentang komputer itu terdiri dari apa saja, kemudian komponennya itu apa saja, pendukungnya. Kok bisa dijadikan komputer berjalan itu gimana? Nah, nanti kita bahas. Kemudian mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang berunsur. Jadi komputer itu tidak berdiri sendiri ya. Nah, jadi komputer itu tidak berdiri sendiri. Oh kok monitor enggak. Ini nanti kita bahas. Kemudian tujuannya apa? Tujuan yang nanti diharapkan adalah peserta didik mampu mengetahui dan memahami sistem komputer, hardware, software, dan firmware, cara kerjanya. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai perangkat komputer dan mampu menjelaskan cara kerja perangkat komputer. Kemudian yang terakhir itu peserta didik mampu simulasikan bagaimana komponen-komponen saling terkait sehingga membentuk sebuah sistemnya. Nah ini kalian simak dulu. Kalian perhatikan videonya. Nanti kalian ini sebagai motivasi kalian, apa yang bisa kalian ambil dengan melihat video yang ada di sini. Terus seseorang
Kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video singkat ini? Jangan jatuh nanti di dalamnya gitu. Apa? Pipa Pak. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Oh, kesel nih. Pada. Jangan jatuh ya. Mari Pak. Oh, ya udah tenang tuh. Perjalanan itu, perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup seseorang itu mulai dari kecil. Tadi kan mulai dari kecil dia berjalan ke anak-anak ya, bayi, anak-anak, kemudian terus anak-anak remaja seperti kalian seperti kalian ini, kemudian menginjak ke dewasa. Besok kalau kalian sudah lulus dari sini, kalian akan menginjak masa dewasa. Kemudian menjadi orang tua. Apa besok insya Allah jadi orang tua. Ada yang nggak ingin jadi orang tua? Kamu sore aja sih pengen jadi orang tua. Kemudian kalau sudah tua, nanti kembali ke anak-anak lagi sifatnya, tingkah lakunya dan sebagainya. Nah akhirnya nanti di titik akhir kalian pasti akan mengalami sebuah kematian. Karena apa? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu sudah dituliskan di Al-Quran seperti itu. Jadi nanti setiap orang yang bernyawa, siapapun yang bernyawa, termasuk kalian, itu nanti kalau sudah waktunya Allah memanggil, tidak ada yang mundur maju pasti. Nah, itu yang pertama pelajaran itu. Yang kedua apa yang bisa diambil dari pelajaran dari video singkat ini? Apa? Selain pelajaran itu, yang kedua, waktu terus berjalan. Waktu yang sudah berjalan tidak akan mungkin kembali lagi. Kita lihat, sing wonge mundur, maju terus wonge. Artinya apa? Kalau kalian sudah menjalankan kalian sudah berjalan, kalian harus pikirkan benar-benar. Yang harus kalian lakukan harus sesuai dengan hal-hal yang baik. Karena waktu yang sudah berjalan itu tidak akan bisa mungkin kembali lagi. Kalau nonton film, enak ya. Waktu duduknya meneh enak, waktu loh, tapi tidak mungkin. Itu kan cuma khayalan. Misalkan kalian bisa renungkan, kalau kalian sudah melakukan kejelekan, ya udah. Kalian melakukan kejelekan, ya udah. Sing berlalu. Kalian perbaiki. Misalkan kalian kemarin kok elek di HPG. Orang malah jadi wong elek meneh. Kenapa? Karena waktu tidak mungkin kembali. Waktu hari Senin kalian yang ini naik sekolahan kok orang semangat dan sebagainya, ya udah. Nggak mungkin enggak. Untuk kedepannya kalian harus berusaha untuk memperbaiki. Kita berusaha yang baik-baik. Sebelum sholat lagi bolong-bolong, diusahakan sholatnya 5 waktu. Yang sholatnya 5 waktu masih celelean ya. 5 waktu tapi masih celelean, masih kurang khusyuk dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kan sekarang sudah dewasa. Mau menuju ke dewasa, remaja mau menuju ke dewasa itu prosesnya, dan proses itu semua orang pasti mengalami. Pak Amar gambar, yo cilik, kurang langsung tidak kira-kira, yo bayi, yo pernah sekolah kayak ini ya pernah. Tapi bedanya dulu saya itu sekolahnya di SMA. Dulu saya di SMA, tidak pelajarannya tidak di SMA. Kalau kayak SMK itu awalnya dia
jalan kehidupan, kalian bisa resapi, kalian bisa renungkan, ada yang renungkan. Terus ini sekarang kita menuju ke ini tentang sistem komputer ya, sedikit tentang sistem komputer. Nanti setelah ini saya akan ada tugas untuk kalian. Nanti ada tugas kita materi. Nah, sistem komputer, pernahkah kalian melihat piranti elektronik bekerja? Elektronik bekerja. Jadi perangkat atau peralatan elektronik, pernahkah kalian nonton? Contohnya apa perangkat elektronik? Perangkat elektronik contohnya apa? HP. HP. Terus apa mana? Komputer. Komputer. Nah itu perangkat elektronik. Ya, banyak ya. Ada televisi, ada radio, ada kulkas dan sebagainya. Nah, komputer itu sebenarnya sebagian kecil dari perangkat elektronik. Tapi perangkat elektronik di komputer itu lebih kompleks. Artinya, yang misalkan televisi itu hanya fungsinya hanya untuk menampilkan gambar. Ada televisi yang bisa dimengetik? Ada nggak? Ada. Kemudian ada radio sing iso dienggo nonton gambar. Ini kan? Bukan aneh, Pak Amar kayak contoh nih. Enggak. Radio bisa dienggo nonton, enggak? TV. Ya? Radio nggak mungkin. Kemudian HT tahu? HT itu fungsinya apa? Fungsinya itu juga alat elektronik. Pekerjaan yang dilakukan oleh komputer dilakukan oleh banyak komponen. Jadi komponennya saling terhubung, saling terintegrasi. Komputer juga memiliki arsitek, yaitu tatanan komponen yang dirancang oleh pembuatnya. Pada materi ini nanti kita akan dalami tentang sistem komputer. Sistem komputer gimana bekerja. Nah, nih. Tahukah kamu apakah ini gambar apa kira-kira? Komputer. Gambar apa? Komputer sih. Ini namanya komputer, tapi jenis komputer yang namanya personal komputer atau PC. Ini namanya PC. Kemudian ini ya komputer ini komputer tapi jenisnya apa? Laptop. Kemudian ini yang kalian gunakan setiap hari. Nah, ini laptop, yang ini adalah tablet. Yang gambar dua itu tablet. Tablet itu hampir sama dengan smartphone, tapi apa? Lebih besar ya layarnya. Mas Wisnu, oh iya Pak, monggo. Kakinya di bawah. Terus ini ya. Nah, dari gambar tersebut kalian mengetahui bagaimana cara kerja. Ini menurut kalian antara gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 itu cara kerjanya sama atau enggak? Sama apa beda? Beda. Sama apa beda? Beda. Kalau sama alasannya apa? Kalau beda alasannya apa? Oh, apa tuh? Sama apa beda menurutmu? Coba Yang cilik gede. Secara fungsi sama atau enggak? enggak Pak. Kalau komputer fungsinya apa? Ngomong apa contohnya apa? Ya, ayo. Gue sudah apa? Cik, tekan loh. Itu tiktokan. Oh, tekan. Oh. HP. Oh. Terus, kalau HP? Telepon. Oh, gemek. Sekarang laptop bisa dihubung juga ke boleh. Laptop Pak, boleh kayak ini. Secara bentuk
sebenarnya sama, secara fungsi sama antara personal komputer, tablet, smartphone, dan laptop itu secara fungsi sama-sama dia sebagai apa mau? Pertama tadi sebagai perangkat elektronik. Apa itu termasuk perangkat elektronik? Kurangnya sekolah termasuk perangkat elektronik. Ada? Jadi ini cara kerjanya juga sama. Kalian menggunakan HP, kalian juga memerintahkan perintah A dan B dan lain-lain. Ya, kurang mungkin ora. Kemudian secara komponen isinya HP sama juga. Ada prosesor, ada yang lain. Nanti kita ini biar kita lebih semangat ini belum lanjutkan ya. Nanti materi sebelum kita lanjutkan kita bikin dulu. Kalian berdiri, yang turu ngadep ke PC. Kita nyanyi apa? Nah, kita coba ya. Yuk, yang masih tidur, bangun. Ayo masuk SOS. Ngantuk dah. Ayo berdiri. Kita tepuk semangat. Pernah tepuk semangat enggak? Tahu. Betul kalian. Tepuk HP. Tepuk semangat ya. Bikin tepuk semangat. Ini apa? Tepuk semangat. Jaga ketenangannya, kita konsentrasi, fokus. Ini ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel Kelas Multimedia, channel yang membahas editing dan pembelajaran tentang multimedia. Di video kali ini kita akan sedikit membahas materi tentang sistem komputer. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru tentang materi kelas multimedia. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjut ke pembahasannya. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut.
Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah hardware, software, dan brainware. Ya, ada 3 yang utama. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Hardware terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu input device, process device, dan output device. Input device adalah pintu masuk dari sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Dapat berupa peralatan atau mesin yang lain di luar sistem. Contohnya seperti keyboard dan mouse. Proses device adalah pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan yang diberikan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mampu memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna. Selanjutnya, hasil proses akan disalurkan ke pengguna secara langsung atau tidak langsung melalui blok output. Proses yang dilakukan oleh bagian ini sebagian besar merupakan hasil perhitungan maupun logika secara digital dalam bentuk besaran-besaran listrik dalam rangkaian elektronik yang sangat kompleks. Kode-kode inilah yang selanjutnya menjadi kode perintah bagi mesin pemroses untuk menjalankan seluruh perintah yang diberikan kepadanya. Contoh dari proses device yaitu seperti prosesor, motherboard, RAM, hard disk, dan VGA. Output device adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Contoh dari output device yaitu monitor, proyektor, dan printer. Software atau perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ada 3 bagian utama dari software. Yang pertama, operating system. Contoh operating system adalah DOS, Linux, Windows, Mac, dan Android. Yang kedua, bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman yaitu adalah Visual Basic, C++, dan Pascal. Yang ketiga yaitu aplikasi. Contoh aplikasi adalah Microsoft Office, antivirus Madaf, browser Mozilla Firefox, editing Photoshop, dan permainan games. Brainware adalah seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brainware memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware dan software. Brainware sendiri sering disebut sebagai perangkat intelektual karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brainware. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa adanya software maka tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan, hanya berupa benda mati saja. Software yang akan mengoperasikan hardware-nya. Hardware yang sudah didukung oleh software juga tidak akan berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Pada dasarnya, komputer baru bisa bekerja
saja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Aliran listrik yang mengalir memiliki dua kondisi, yaitu kondisi on yang berarti ada arus listrik dan kondisi off yang berarti tidak ada arus listrik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuat perjanjian bahwa kondisi on diberi lambang 1 atau angka 1 dan kondisi off diberi lambang 0 atau angka 0. Seluruh data yang berupa angka, abjad ataupun karakter spesial kemudian ditulis dalam rangkaian kombinasi 0 dan 1. Dengan demikian, seandainya kita kemudian memasukkan tulisan yang berbunyi hello melalui keyboard, tulisan ini secara otomatis akan diterjemahkan ke dalam bentuk 1 dan 0 oleh komputer. Agar bisa dibaca oleh manusia, hasil terjemahan ini kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk dan huruf ataupun angka seperti asalnya oleh proses device. Kemudian ditampilkan melalui layar monitor sehingga dapat dimengerti oleh pengguna komputer. Karena hanya memiliki dua angka dasar, yaitu 0 dan 1, maka sistem bilangan semacam ini kemudian dikenal sebagai sistem bilangan biner atau binary number. Ya, sampai saya bisa nanti dilihat di Sistem HP bilangan ya. atau Saya number ini system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu sistem fisik. Sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia adalah bilangan desimal. Sistem bilangan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Sistem bilangan tersebut adalah sistem biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Masing-masing bilangan mempunyai sejumlah lambang bilangan tertentu yang disebut radix. Radix adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan. Sistem bilangan biner mempunyai radix 2. Sistem bilangan oktal mempunyai radix 8. Sistem bilangan desimal mempunyai radix 10. Dan sistem bilangan heksadesimal mempunyai radix 16. Nah, itu dia sedikit pembahasan tentang sistem komputer. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan share. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe karena next video kita akan membahas tentang macam-macam sistem bilangan dan bagaimana cara mengkonversi sistem bilangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sedikit tentang apa komputer, tentang sistem komputer. Itu materi sudah saya share di grup kelas kalian. Nah, menurut kalian dari video tadi, kira-kira sistem komputer itu terbagi menjadi berapa bagian? 3. Apa saja? Apa saja? Sistem komputer terdiri dari ayo sudah? Apa saja? Sistem komputer terdiri dari berapa bagian? Banyak berapa? Banyak itu berapa? Banyaknya berapa? Mau gateknya berapa? Yo, cek gateknya mau apa? Sekali. Apa? Apa itu? Adwell. Terus apa meneh? Oh, software. Terus apa meneh? Juga. Apa marah? H2L. H2L ini enak. Apa meneh? Apa? Shower.
Itu berarti baliknya sedikit. Konsentrasi. Apa Des? Apa? Coba lagi. Sabar. Coba meneh. Adver ini Ji. Apa? Ada tiga ya. Ada tiga sistem komputer. Yang pertama itu hardware. Hardware apa? Hardware itu tinggi. Nah nanti kita bahas apa hardware itu. Besok ada software. Software itu kemudian yang terakhir hardware, software, jadi ketiga itu saling terintegrasi, saling terhubung sehingga membentuk namanya sebuah sistem komputer. Jadi komputer itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa tiga yang kita integrasi. Sekarang kalian saya bentuk kelompok. Isinya 4 siswa. Yuk, ini ya. Ini 1, 2, 3. Kilo, 1, 2, 3, 4. Nanti tugasnya bunga, apa? Bunga ya. Bunga ya. Sekarang terus itu 4, 1, 2, 3, 4. Terus ini 4, 1, 2, 3, 4. Jadi gimana sih toh? Tapi ini pindah ini ya. Berarti kalau 5. Ini Pak. Ini yuk, kita pindah ini Mas. Kita pindah ini. Kita pindah ini. Oh, ini berlima. Berempat ya. Ini berempat, ini berempat, ini berempat, ini berempat. Ini berlima. Itu ya. Terus sekarang kalian apa? Menempatkan sesuai dengan perintah saya, sesuai dengan kelompoknya. Saya tugasnya apa? Kira-kira nanti tugasnya itu kalian mengidentifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di sekitar kalian, Jadi di sini ada komputer ini nanti kalian tugasnya kalian mengidentifikasi. Caranya gimana, Pak? Caranya misalkan contohnya ini apa kira-kira? Ini namanya monitor. Nah, monitor ini nanti kalian identifikasi jenis monitornya apa. Kalian cari di internet. Terus mereknya apa? Spesifikasinya apa? Nanti lembaga kerjanya cara mengerjakannya. Nah, udah satu kelompok ya cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya ini ya. Ini nanti kalian dapat link ya. Kalian dapat link. Ya. Ini linknya. Lupa folder. Nah, nanti kalian buka. Ini ya. Ya, ini tugasnya ini. Nah, ini nanti kalian buka menggunakan HP juga bisa. Di sini cara kerjanya ya, catatlah hasil baca dan simaklah. Kalian boleh cari referensi di Google ya, internet. Nah, ini perangkat di sekitar kalian di sekolah atau di rumah boleh. Kemudian nanti tugasnya ini. Tugasnya minimal ada 5 perangkat yang harus kalian definisikan. Yang kalian misalkan contohnya di sini monitor, lokasinya di mana? Misalkan kalian di rumah punya monitor ya di rumah, mereknya apa, serialnya apa. Kalau tidak tahu ya nanti cari referensi di internet. Nah, ini original atau enggak? Kalau original dicetak. Nah, sebelum kalian mengerjakan ini, nama ini kalian nanti tuliskan nama kelompoknya. Kemudian kelasnya ditulis kelas kalian. Nama kelompoknya siapa saja ditulis ini. Nah, sebelum mengerjakan ini, kalian
shift as. Shift as ada nggak? Ini ya, shift as ya. Shift as. Shift as. Nah, nanti di sini diganti. Ganti kelompok kalian. Misalnya kelompok sopo, kelompok Atta. Nah, Atta kan nanti di sini kan ada penjabarannya, namanya siapa saja. Karena sudah terkewa ini, nanti udah kesimpan di sini. Nah, nanti udah kesimpan di sini. Nah, nanti saya kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit kalian mengerjakan secara kelompok. Setelah itu kalian nanti presentasikan dengan ini. Dibuka terus spesifikasinya. Paham nggak? Paham dok? Paham. Nah, sekarang bisa kalian mulai untuk mengerjakan. Linknya sudah tak share di grup kalian. Kalian buka, kalian bisa berembuk. Nah, untuk yang ada di dalam caranya nanti saya ke kalian. Kalian boleh menggunakan komputer, boleh menggunakan HP kalian juga sama. Yuk, ini kerjasama. Jadi yuk, apa ya? Ya itu mah harap ya. Kerjakan di HP bisa di HP menggunakan HP. Berangkat dari HP. Ya. Nah, sampai HP apa jenis monitor? Web dulu Pak. S5 RAM. Software juga boleh nggak? Caranya melihat ini. Cara melihat spesifikasi. Nah, kita HP yang udah nanti kan misalkan prosesor kita mengandung ini ditulis cuma kalau ditulis ini Indonesia saya diedit baru diisi. Misalkan kamu gini aja ya, seri merek doang, serinya kok, serinya nih misalkan ini kan monitor LG mereknya jenisnya serialnya ini termasuk monitor LCD dan monitor CRT ini sih kayak masih ini tablet itu bangga coba TV lawas wih kesini keyboard mereka apa nah dan gitu nah ini jenisnya apa keyboard USB itu loh keyboard USB nah ini mouse-nya punya mouse optik ini dari 1, 2, 3 oh RAM boleh jenis RAM apa
Ada yang mau bertanya? Misalkan nanti namanya prosesornya kalau di sini banyak yang menggunakan Intel, punya apa? Pak, iya? Ini komputer aja saya itu jenis itu yang monitor ini supaya kayak TV lawan ini kabel. Oh iya. Smartphone kan ada prosesornya tuh ya, ramai ya itu.
cium. Bener. Kamu sih dah. Cuci. Bener. Paling mantap sekali lo. Wes ora Opi. Tam. Ayo wes sekali. Ama lihat. Ya saya cek ya. Kalau nggak bisa, yang kalian set tadi loh, kalian buka dirinya lagi, kemudian diklik, di-upload semanual aja. Ini caranya, misalkan ini bisa ini tiga ya. Oh masih dua lagi, saya tunggu. Pak menang kok bilang loh, Pak. Nanti salah satu atau salah dua presentasi. Ini udah dulu kan kamu.
Dua menit lagi ya, 2 menit lagi. Ayo, kembali ke tempat duduknya, tolong yang masih merokok. Kita main dulu, main ice breaking dulu sebelum nanti ada yang maju. Yuk, ayo, 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 kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo, kembali ke tempat masing-masing. Ayo. Ayo, bisa balik ke tempat duduk. Depan dulu. Dan akhir. Ayo. Kita main bikin lagi. Yo yo. Yo. Kiri.
depan tinggal baca saja, merasa bingung. Yang ini saya bukan oleh Pak Amar. Nah, sudah ada di draftnya Pak Amar. Nah, sekarang kita main SDK ya ini. Ini tugas kalian. Ini tugas kalian baca apa tugasnya? Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Warnanya saja, ingat, warnanya saja. Namanya ya. Nanti ada warna merah, hijau, biru, coklat, putih, dan kuning. Ada warna ya, ada warna. Ini warnanya putih. Ini apa? Ini hijau. Ini apa? Merah. Mana warnanya? Merah. Ini ungu loh. Oh ya, saya apa dulu? Ini kuning. Ini konsentrasinya Mas. Terima kasih. Nah ini adalah konsentrasi kalian. Dan sekarang kalian maju ya, maju untuk presentasi yang tadi ini sudah ada di sini. Nanti salah satu aja. Ini kompornya Febrian, maju. Kompornya Febrian semua. Maju ke depan. Yang jahat. Ayo, tinggal baca, sudah baca sini loh. Ayo maju. Ayo maju, nggak apa-apa ayo. Perwakilan tahu. Ayo, Febrian, terus Febrian lewatnya Febri. Virus, Wisnu, Rama, Taufik, yuk. Ayo lah Bobo. Ayo maju dong, ayo Ayo Kevin. Ayo kampung. Ayo pengen ya baca dong. Ayo. Ayo maju. Nih kalian perkenalkan dulu. Salah satu aja. Nama. Perkenalkan. Tadi setelah saya bentuk kelompok, kalian kan sudah mendefinisikan beberapa hardware yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa membaca itu hasil dari kerja kalian. Kalian perkenalkan dulu kelompoknya siapa saja. Ya, saya main dulu teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nama Taufik Pangestu. Terus. Nah, dari hasil identifikasi kalian menemukan apa saja di sekitar kalian, di rumah maupun di sekolah. Kalian bisa baca itu. Yang pertama apa? Monitor. Mereknya apa? Yang kalian? LG. Jenisnya? LCD. Kadarnya original atau menghapus-hapusan? Original.
Ada yang bertanyakan enggak tentang monitor? Enggak ada. Ayo, ekonom. Rene. Yang kedua apa? Proyektor. Proyektor. Proyektor itu bentuknya kayak apa? Mana? Nah, oke. Mereknya apa? Epson. Kemudian tipenya dari apa? EBX100. Wih, di dalam angan-angan rupanya originalnya. Ori. Oke. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Keyboard. Terus keyboard mereknya? Portrait. Saya portrait, kira-kira kalian punya pandangan merek lain nggak? Apa? MSI. Terus apa meneh? Toyota apa meneh? Terus serialnya apa? USB. Nah, saya tanya ya, keyboard itu ada yang bertanya nggak? Keyboard? Ekonom, keyboard. Nah, keyboard itu apa? Keyboard itu apa? Pertanyaan Mas Distra, keyboard itu apa? Untuk mengetik dalam komputer. Alat untuk mengetik komputer. Apa? Halaman komputer. Terus? Nah, terus apa? HP, ya, ini di situ HP. Buat HP itu apa? Teman-teman. Buat apa? Teman ngomong. Nah, gunanya HP apa? Kowe dan kita kan HP gunanya HP apa? Karena untuk Apa? Ayo. Belajar. Selain belajar, ya pasti ya. Anak gila. Mereknya apa sih? Betul Canon? Salah satunya mereknya apa? Samsung. Tipenya? Original apa? Tapi sebelumnya oke. Ya, terima kasih kepada kelompoknya Mas Febrian, kemudian Rama dan teman-teman Mas Wisnu. Bisa kembali ke belakang. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Satu lagi ya. Kira-kira mau siapa? Dari Cahyo. Dari yang kalian ya maju. Presentasi itu lagi mau salah satu. Apa ini apa coba? Perkenalan nama siapa saja. Ayo main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Diki Kurniawan. Nah, terus nama Cahyo. Terus apa nih? Terus Aihan, Aihan siapa? Aihan menurut kalian? Terus setelah kalian mengidentifikasi perangkat yang ada di sekitar kalian menemukan apa saja? Yang pertama monitor. Terus keyboard. Keyboard mereknya apa? Apa? Keyboard. Ismail. Filipino. Nah, apa nih? Itu mouse. Mouse, mouse-nya apa? Tapi Logitech. Logitech. Ada yang mau ditanya enggak? Pusing mouse apa Mas kira-kira?
mouse bos. Menggunakan mouse. Alatnya sendiri ya, Pak. Komputer. Kan jangan boleh bahannya. Nah, cuma itu. Terus apa lagi terakhir tuh? Printer. Printer apa mereka? Yang ada. Salah tulis apa? Salah tulis apa? Oh printer apa? HP. Yang mereknya HP. Posisinya di mana kira-kira? Sebelah ada. Terus kondisinya gimana? Baik, bisa digunakan? Bisa. Terus selain itu kira-kira ada perangkat hardware lainnya nggak? Nah, HP. HP semua ada ya? Fungsinya tahu loh? Mereknya apa mas? Samsung. Terus serialnya smartphone. Ada yang mau bertanyakan teman-teman? Tengok apa? Fungsi RAM mas. Menyimpan Fungsi RAM menyimpan data. Menyimpan data mas. Tapi fungsinya sebenarnya benar menyimpan data, tapi data sementara. Saat digunakan. Kalau tidak digunakan, RAM itu tidak digunakan. Tahukah? Apa? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Enggak, Pak. Enggak. Ya, setelah tadi teman-teman kalian presentasi, ini saya simpulkan dari beberapa teman kalian yang kembali tenang. Ini tolong ini disiplin. Itu yang siapa? Ayo sini mas, ini disiplin. Ayo, yang di bawah ini cukup siapa? Ayo, sini. Ayo, ayo gini. Dari beberapa teman kalian lagi yang maju, kita simpulkan bahwa sistem komputer itu ada 3 bagian yang terpenting dari sistem komputer. Yang pertama adalah hardware. Hardware itu perangkat yang bisa kalian lihat secara langsung. Bisa kalian raba, ada bentuknya, kemudian ada software, ada firmware. Ini hardware. Hardware itu tadi kan yang bisa kalian raba. Contohnya yang bisa kalian lihat. Tadi ada teman kalian yang menyebutkan RAM, ada monitor, ada mouse, ada keyboard. Nah ini yang saya tampilkan, ini yang ada di dalam CPU. Ada beberapa, ada casing. Casing itu tempat untuk meletakkan perangkat-perangkat yang lain.
disebut dengan daya listrik. Jadi perlu adanya pos HP ini untuk menyeimbangkan ya. Karena kalau komputer langsung ke komponen hardware itu nanti akan jadi ada komputer itu tidak ada pos HP-nya, itu langsung akan mati. Karena apa? Karena terjadi tegangan listriknya. Kemudian ada motherboard itu tempat yang digunakan untuk menaruh seperti prosesor, RAM, kemudian video card, kemudian ada hard disk, kemudian ada optimum disk. Ini kalian besok coba kalian cari ya apa saja perangkat yang ada di sini ya, perangkat apa saja yang ada di sini. Kemudian yang kedua, ini tadi yang belum kalian bahas. Nah, yang belum kalian bahas itu software. Tadi nggak ada loh yang software. Nggak ada yang software. Terus ini software. Software itu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak itu artinya tidak bisa diraba. Jadi, nah contohnya ada sistem operasi. Di situ ada Google Mac, kemudian ada Gmail, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada yang lain. Ini namanya software, tidak bisa kalian raba. Kemudian yang terakhir, paling penting, sistem komputer kalau tidak ada firmware-nya, sistem komputer tidak akan bisa jalan. Karena ini nganggu, betul? Nah, komputer ada sing nganggo nek listrike ana apa-apane tapi ada sing nganggo ya wis enggak bisa. Ini adalah pengguna ya, terakhir pengguna. Nah, ini ada pertanyaan. Menurut kalian apa itu sistem komputer? Kalian apa sistem komputer? Sistem komputer apa? Sistem komputer apa? Setelah kalian pelajari tadi, sistem komputer itu apa? Kalian bawa kertas apa? Apa? Menurut kalian sistem komputer apa? Nanti pertanyaan tak kirim ke Drive. Nanti kalian kerjakan di Drive. Ini nanti saya kirim ke kalian kerjakan bentuk. Kemudian bagian tadi sudah sebagian menyebutkan ya. Kemudian kira-kira tadi ada yang sulit nggak menurut kalian? Ada yang sulit nggak? Ini udah. Nah, setelah pelajaran hari ini dari sistem komputer kami untuk tugas saya kirim ke kalian ya, tugasnya kalian kerjakan nanti linknya saya kirim di grup. Ini tadi sudah kita kerjakan yang diskusi hasil diskusi sudah kita bersama. Nah, kalian setelah pelajaran ini kalian merasa gimana kesan pelajaran hari ini gimana? Iya, tak. Iya. Bosan? Ada yang bosan? Ada yang bosan? Bosannya karena apa? Suwi ya? Karena kalian apa? Karena kalau kalian itu intinya kalian tidak senang. Yang kowe seneng mesti bawa walaupun 2 jam, 3 jam, 4 jam, mesti itu dapat. Kemudian ada yang lain selain bosan? Ada yang biasa saja? Setelah
pelajari ini kalian sudah paham belum tentang sistem komputer? Paling enggak kalian tahu lah, tahu tentang sistem komputer. Tentang sistem komputer, gimana manfaat pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Apa manfaatnya? Apa? Kira-kira apa manfaatnya berdasarkan yang disampaikan tadi? Paham tentang apa? Tentang komputer. Terus, kemudian apa Mas Bima? Setelah pelajaran hari ini kalian perasaan gimana sebagai si bosan? Ada si bosan toh, si ngantuk mungkin toh. Padahal saya so. Terus manfaatnya pelajaran hari ini kalian tahu tentang apa? Tahu tentang seperti kita apa? Coba manfaatnya apa? Mengetahui tentang komputer atau sistem komputer. Kayak ada apa? Kira-kira mumat. Ada saya mumet ternyata ya. Padahal pelajarannya cuma sistem komputer, ada saya mumet ternyata. Oke Mas, bener. Manfaatnya apa? Sistem. Ini masih apa? Awal ya, masih awal. Sistemnya masih ini baru berapa ya? 100%-nya yang kalian tentang komputer ya. Ini lagi sing ketok-ketok sing bulu ketok. Itu apa? Sebelum kita setan. Nah, nanti di materi-materi berikutnya kita bahas lagi mengenai hal-hal tentang sistem komputer yang lebih konkret lagi. Nah, ini terima kasih waktu yang diberikan. Kemudian semoga ini sebelum akhir ini pembelajarannya sudah kita untuk sistem komputer sampai di situ. Nanti mungkin untuk tugas saya kirim ke kalian, bisa kalian mumpet dia. Terus terima kasih waktunya kalian. Yang penting kalau kalian belajar itu harus semangat. Di pelajaran apapun kalian harus semangat. Kalian harus lebih konsentrasi lagi, lebih seneng dengan pelajaran yang diberikan. Walaupun perasaan kalian di rumah mungkin ada yang tidak senang, kalian usahakan dan selalu berpikir positif. Nah, sebelum akhiri kita lihat dulu SMK kemarin ya ikut di bis 6 yang yel SMK, tahu ya? SMK bisa, SMK SMK bisa kan? Yuk kita berdiri, berdiri baik. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. SMK 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 bisa.
tidak ada kepentingan ora-ora tenanan ojo ngerti izin dengan izin. Kemudian materi yang sudah saya berikan nanti bisa kalian pelajari di rumah. Tadi kan udah ada linknya. Yo Pak Distram, Pak Pimpin, Pak penutup. Topi. Siap, benar. Ya, dulu. Posisi yang tenang. Ayo. Yuk, bisa disiapkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Semoga kita nanti di pertemuan yang selanjutnya kalian lebih semangat lagi, lebih tes lagi, orang ngantukan. Nah, ini tinggal beberapa menit, 5 menit lagi itu kalian boleh istirahat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita semangat dulu untuk Musaka Jaya-Jaya dulu ya. Musaka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.